Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta IHT, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan IHT Sekolah Penggerak dengan sehat walafiat. Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini selalu menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama bagi pendidikan kita yang terus mengalami perubahan, yang mau tidak mau kita harus menjalankannya. Salah satunya adalah program Sekolah Penggerak yang merupakan paradigma baru dalam pendidikan kita untuk menuju pendidikan yang memerdekakan, yang telah diinspirasi oleh pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah langkah-langkah penyusunan visi dan misi sekolah yang akan disajikan oleh Bapak Warsito. Namun sebelumnya, nanti setelah penyajian materi akan dibuka sesi diskusi tanya-jawab. Sebelum Pak Warsito menyajikan materi, marilah kita beri aplaus kepada Pak Warsito. Monggo Pak Warsito, waktu kami persilahkan. Terima kasih pada Bu Vivi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada kurikulum 2020, 2021, 2022 nanti, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan akan meluncurkan kurikulum baru yang diberi nama kurikulum sekolah penggerak. Kita sebagai insan pendidikan, sebagai guru, ya tentu mau tidak mau harus mengikuti kurikulum sekolah penggerak, yaitu kurikulum yang baru. Memang sesuai juga dengan pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya kurikulum itu adalah harus dinamis, harus selalu bergerak, tidak boleh statis, artinya kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan kurikulum yang baru, nah, salah satu yang harus dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikan yaitu harus mempersiapkan yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Langkah-langkah untuk menetapkan kurikulum operasional satuan pendidikan, salah satunya adalah yaitu penetapan visi dan misi sekolah.
Kalau di sekolah Bapak Ibu selama ini sudah ada visi dan misi sekolah, maka untuk tahun 2021-2022 ini visi dan misi sekolah Bapak Ibu mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan, harus mengikuti yang namanya kurikulum sekolah penggerak. Karena di dalam kurikulum sekolah penggerak ada dua hal yang esensial, yaitu pertama, pendidikan harus memerdekakan peserta didik, atau istilahnya adalah pendidikan atau pembelajaran yang memerdekakan. Yang kedua adalah adanya sesuatu yang baru, yaitu profil belajar Pancasila. Sehingga nanti kedua hal tersebut harus tersirat ataupun kalau bisa tersurat di dalam visi dan misi yang telah atau yang akan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari bagaimana langkah-langkah menetapkan atau menyusun visi dan misi satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana langkah-langkah penyusunan visi satuan pendidikan. Sebelumnya ada baiknya kalau kita mereview pemahaman kita tentang apa itu yang dimaksud dengan visi satuan pendidikan. Visi dari satuan pendidikan adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Itu adalah visi. Jadi visi itu adalah cita-cita atau harapan bersama yang merupakan harapan bersama dari seluruh warga sekolah. Nah, itu intinya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang visi satuan pendidikan. Yang pertama, isi dari visi tersebut merupakan keadaan, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Yang kedua, visi harus memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Yang ketiga, visi harus tampak realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu, serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Nah, ini hal-hal yang harus ada dalam sebuah visi satuan pendidikan. Kemudian langkah-langkah penyusunan visi. Ini yang pertama, lakukan wawancara atau survei terhadap peserta didik, staf atau tenaga pendidikan, kemudian guru dan orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi. Kalau langkah pertama sudah dilakukan, maka berikutnya dari jawaban mereka, maksudnya mereka adalah orang-orang yang kita survei tadi, buatlah keterkaitan atau benang merah dari seluruh hasil survei tadi. Kemudian langkah berikutnya, letakkan jawaban-jawaban ketiga kelompok tersebut sehingga semuanya terlihat. Yang keempat, lakukan telisik persamaan dan perbedaannya.
Yang pertama, untuk langkah keempat ini, kumpulkan sebanyak mungkin persamaannya. Kumpulkan persamaan ini merepresentasikan harapan bersama warga satuan pendidikan. Saya ulangi, kumpulan persamaan ini merepresentasikan harapan bersama warga satuan pendidikan. Yang kedua, dilakukan pembahasan perbedaan yang ditemukan. Apa saja kemungkinan yang membuat perbedaan tersebut. Kemudian berikutnya, apa kaitannya dengan persamaan yang ditemukan? Jadi kita mencari keterkaitan antara perbedaan dan persamaan yang telah ditemukan tadi. Kemudian, yang langkah berikutnya, langkah kelima, mengubah kesimpulan yang didapatkan menjadi kalimat visi. Saya ulangi, mengubah kesimpulan yang didapatkan menjadi kalimat visi. Yang keenam, menentukan komponen utama visi yang diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian visi. Itu langkah-langkah dari penyusunan visi. Sehingga akhirnya nanti, kalau langkah-langkah tadi sudah dilakukan semua, maka akan diperoleh satu kalimat yang merupakan visi dari satuan pendidikan. Kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan misi. Nah, setelah visi ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah penyusunan misi. Tentu mengacu pada visi yang telah ditetapkan. Kalau tadi visi adalah cita-cita, maka misi adalah menyatakan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi intinya, kalau visi adalah cita-cita, maka misi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita pahami atau yang harus ada di dalam sebuah misi. Yang pertama adalah pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Yang kedua, rumusan visi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Kemudian, yang perlu dipahami lagi tentang misi, yaitu misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana langkah-langkah penyusunan misi. Jadi, apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menetapkan yang namanya misi. Untuk yang pertama, yaitu membuat misi dapat dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi. Jadi membentuk kelompok-kelompok diskusi. Setiap kelompok dapat ditugaskan
untuk membuat sebanyak mungkin kalimat aksi dari satu indikator pencapaian visi. Langkah yang kedua, setelah bekerja kelompok, maka kelompok membuat kalimat-kalimat aksi, yang sesuai dengan indikator pencapaian visi yang dimaksud. Kemudian, mengadakan rapat pleno. Yang ketiga ini, langkah ketiga, dalam rapat pleno, semua kalimat aksi yang telah dibuat direview bersama, dikelompokkan berdasarkan kemiripan, dan mengarah pada komponen visi yang serupa. Kemudian dirumuskan dalam kalimat aksi yang lebih sederhana, namun dengan cakupan yang lebih luas. Sederhana tapi cakupannya luas. Satu indikator pencapaian visi dapat dibuat ke dalam 1-3 kalimat misi. Kemudian langkah yang terakhir, diadakan pengecekan, yaitu cek kembali kalimat misi yang sudah dibuat dengan pertanyaan pemantik seperti berikut. Yang pertama, apakah misi sudah berupa kalimat tindakan? Yang kedua, apakah misi menjelaskan pencapaian indikator visi? Yang ketiga, apakah misi sudah dinyatakan dengan jelas dan tidak multitafsir? Yang terakhir, apakah misi menunjukkan keberpihakan pada peserta didik? Demikian, Bapak Ibu, langkah-langkah menyusun visi dan misi yang sebentar lagi akan dilakukan oleh masing-masing sekolah yang akan menerapkan kurikulum baru, yaitu sekolah penggerak, termasuk salah satunya adalah sekolah atau satuan pendidikan yang ada atau sekolah Bapak dan Ibu peserta IHT saat ini. Sementara itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa disampaikan. Atau mungkin ada tambahan, silakan, ada pertanyaan, silakan. Sementara waktu saya kembalikan pada Ibu Vivi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Warsito. Gimana Bapak, semangat? Masih semangat. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Warsito tadi bisa kita mengambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Mohon izin Bapak Warsito, apakah langsung dari satu penanya atau pertanyaan ditampung dulu? Satu penanya langsung kita tanggapi, langsung kita diskusikan. Monggo Bapak Ibu, penanya pertama kami persilahkan. Monggo, saya izin bertanya. Monggo Pak Nur. Oke, dari penjelasan tentang perumusan visi misi sekolah tadi, ada satu hal yang mau saya tanyakan, yaitu mengapa dalam perumusan visi misi itu harus melibatkan seluruh warga sekolah? Apakah tidak boleh cuma sebagian saja, atau apakah harus seluruh warganya dilibatkan? Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurholis ya. Pak Nurholis. Monggo terima Bapak kasih Warsito Pak Nurholis atas menjawabnya. pertanyaannya. Ya mungkin jawaban saya lah bukan jawaban yang terbaik Pak Nur. Kita masih sama-sama belajar. Begini Bapak Ibu, kenapa penetapan visi dan misi sekolah ini harus melibatkan seluruh warga sekolah
bahkan termasuk orang tua. Ada beberapa hal kenapa harus dilibatkan semua. Yang pertama, kalau kita kembali ke pengertian visi tadi, bahwa visi adalah cita-cita atau harapan bersama seluruh warga sekolah, singkatnya begitu. Nah, oleh karena itu, yang namanya cita-cita seluruh warga sekolah berarti harus ditetapkan bersama. Sehingga semua merasa punya tanggung jawab untuk memenuhi atau untuk mencapai cita-cita tersebut. Nanti kalau yang menetapkan ya sebagian, misalnya hanya tim pengembang, atau bahkan mungkin hanya kepala sekolah saja. Maka yang punya cita-cita seakan-akan hanya tim pengembang, hanya kepala sekolah. Tapi kalau dilibatkan semua, maka semua punya rasa andar beni istilahnya. Oh, itu cita-cita kami bersama. Maka kami harus bertanggung jawab, kami harus melakukan langkah-langkah untuk bisa tercapainya cita-cita tersebut. Jadi semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut. Itu kalau diikutkan semua dalam penetapan itu. Yang kedua adalah untuk menghindari, ya mungkin di sekolah-sekolah kita sama aja, ada guru yang hanya datang, mengajar, pulang, tanpa mau melihat perkembangan sekolah, bagaimana perkembangan anak didik, bagaimana, tidak mau tahu. Untuk mengurangi hal seperti itu, ya salah satunya adalah ini, pada penetapan visi, maka seluruh warga sekolah dilibatkan. Sehingga sekali lagi semuanya punya rasa tanggung jawab, semuanya merasa andar beni tadi. Sehingga Bapak Ibu guru yang seperti tadi yang datang, ngajar, pulang, insya Allah akan berkurang. Saya kira itu, barangkali ada yang menambah, silakan. Baik, Pak Warsito, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Nurholis, bagaimana tanggapan tadi, atau ada tanggapan lain lagi? Ya, mungkin setuju dengan apa jawabannya Pak Warsito tadi ya. Cuma mungkin apa teknisnya aja ya, mungkin kadang yang guru yang datang ngajar pulang itu ya mungkin cara ngajaknya itu aja yang mungkin yang harus lebih dirangkul lah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Warsito jawabannya. Ini mungkin Bapak Ibu yang lain untuk di pendidikan kita. Pertanyaan pertama telah terjawab dan sudah disepakati bersama. Selanjutnya kami buka pertanyaan kedua. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Ya, saya mau bertanya. Monggo Bu Hidayatul. Monggo. Setelah dari paparan Pak Warsito tadi tentang penyusunan visi misi, yang saya tanyakan, mengapa setiap sekolah atau harus mempunyai visi dan misi? Mengapa itu kok harus mempunyai? Mungkin seperti itu. Ya. Pertanyaan tadi mengapa setiap sekolah harus mempunyai visi dan misinya? Mengapa kok harus ada punya visi dan misi? Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ditanggapi Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, saya bukan yang paling hebat di ruangan ini, tapi Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat semua. Namun barangkali, karena di sini saya ditunjuk sebagai ya katakanlah fasilitator begitu, sehingga ya mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan Bapak dan Ibu. Mengapa di setiap satuan pendidikan harus ada visi dan misi? Bapak Ibu, visi tadi adalah cita-cita. Nah, kalau di sekolah tidak punya cita-cita,
Nah, bisa dibayangkan langkah atau pekerjaan tiap hari yang dikerjakan Bapak Ibu guru tidak jelas arahnya kemana. Karena dengan dicanangkan satu cita-cita, maka arah kita itu jelas, kita mau kemana. Kalau diibaratkan sebuah kapal yang sedang berlayar, walaupun sudah ada nahkodanya, tapi kita nggak jelas mau kemana, sehingga nahkodanya bingung, kapalnya itu mau diarahkan kemana. Jadi ibaratnya begitu, kalau sekolah tanpa visi, tanpa misi. Atau bisa kita lihat di misalnya peserta didik kita. Kalau seandainya peserta didik kita itu kita lihat, ya kita panggil misalnya 2 anak, yang satu punya cita-cita yang jelas, yang satu tidak punya cita-cita atau cita-citanya masih gelambiar istilahnya. Maka tentu gaya belajarnya beda, semangat belajarnya beda. Yang cita-citanya jelas, katakanlah ingin masuk ke Fakultas Kedokteran UNER misalnya, maka semangat belajarnya mesti tinggi, karena cita-citanya jelas. Mungkin ikut bimbingan ke sana kemari, ya, mungkin banyak membaca buku-buku literasi, mungkin di kelas juga aktif anaknya. Nah, akan sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak punya cita-cita atau cita-citanya tidak jelas. Ya, belajar ya seenaknya, nggak punya cita-cita, seperti itu. Atau bahkan saya kira mungkin semua anak punya cita-cita, tetapi ada yang cita-citanya tinggi, ada yang cita-citanya barangkali rendah. Kalau yang cita-citanya tinggi seperti ingin masuk ke kedokteran UNER, semangat belajarnya tentu tinggi. Tapi kalau ingin saya ingin jadi pedagang aja, melanjutkan cita-cita bapak saya misalnya, atau melanjutkan pekerjaan bapak saya, ya tentu beda. Gaya belajar dan semangat belajar tentu berbeda. Disitulah pentingnya sekolah menetapkan yang namanya visi dan misi satuan pendidikan. Saya kira itu Bapak Ibu jawaban dari saya. Mudah-mudahan ya bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin masih ada. Terima kasih jawabannya Pak Warsito. So, berarti setiap sekolah satuan pendidikan harus mempunyai visi dan misi untuk mempunyai arah tujuannya, biar tidak oleng gitu Pak ya. Iya. Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Sampai itu aja mungkin pertanyaan saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, mengingat waktu yang Tuh, insya Allah sudah Bu. Sudah banyak Bu. Iya, Iya. insya Allah sudah. Ya. sebelum Mohon kita maaf Bapak Ibu, Nggih. mohon maaf Bapak Ibu, ada ini gangguan di sekitar saya sehingga koneksi tadi sempat terputus. Oh, Tapi saya yakin tidak akan mengganggu kegiatan Bapak Ibu sebagai peserta IHT. Yang terganggu malah saya ini. insya Allah tidak. Insya Allah tidak Pak. Bapak. Ya. Pak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Iya. yang perlu ditanyakan? Insya Allah sudah. Sudah kan ya Pak? Iya. Pak sudah. Sudah jelas cukup. semuanya. Sudah jelas. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Alamin. Saya kiri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warsito. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kegiatan pada kali ini sudah bisa berjalan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan dari materi tentang visi dan misi serta langkah-langkahnya bisa menambah pengetahuan kita dan nantinya bisa kita terapkan pada sekolah kita masing-masing. Nanti meskipun tiap sekolah sudah punya visi misi, mungkin bisa untuk pembaharuan tambahan sebagai sekolah penggerak. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekiranya
dapat dimaafkan. Oke, Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu. Sebelum ditutup, marilah kita aplaus sekali lagi untuk Bapak Warsito dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya lagi ada kata-kata dari saya, mungkin untuk semangat Bapak Ibu semua. Mari kita terus bergerak dan bergerak untuk menghadapi pembelajaran yang memerdekakan. SMA kita Maju bersama, Maju hebat bersama, hebat hebat semua. bersama. Hebat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.